Hai, Hai. di episode kali ini kita bahas salah satu yang cukup banyak juga ditanyakan orang, yaitu gimana ya mengubah orang lain gitu. Oke. Pertanyaan ini diselubungi dengan pernyataan ini. Saya udah mulai loh melakukan pengembangan diri, tapi lingkungan saya nggak mendukung gitu. Entah orang tua saya kayaknya mengharuskan saya kerja ini, pasangan saya masih begitu, dan lain-lainnya gitu. Rasanya berlindung di balik saya sudah mau maju, tapi kok rasanya lingkungan nyeret saya ke belakang lagi gitu. Betul. Atau kalau di hubungan tuh juga sering ya. Biasanya cewek-cewek ya merasa kayaknya saya sudah belajar untuk jadi orang yang lebih baik. Udah nggak ngambekan nih gitu ya, sudah berusaha, tapi kok pasangan saya Kesannya tidak mendukung kesannya gitu ya. tidak ikut mau membangun hubungan ini. Jadi rasanya kok kita sendiri yang kerja. Fight gitu ya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah gimana ya biar orang lain tersebut, pasangan atau orang tua itu juga ikut berubah gitu. Atau ya itu gimana caranya mengubah orang lain. Gimana, Bu? Jawabannya saya juga tidak tahu cara mengubah orang lain. Karena gini ya, teman seperjalanan, harus diakui yang pertama kali memulai perjalanan untuk mengembangkan diri adalah Rusi sebetulnya gitu ya. Dia yang mulai sadar lah, kesadaran itu sebenarnya tumbuh dari Rusi. Walaupun saya juga dulu cukup sering ikut seminar-seminar tentang pengembangan diri gitu ya. Tapi hanya sebatas pengetahuan aja. Tapi yang mulai berjalan kesadarannya adalah Rusi. Nah, waktu itu apa kamu nggak mau berusaha untuk mengubah saya gitu? Kan katanya dulu saya menyebalkan sekali. Dulu. Sekarang juga ya? Enggak lah. Gimana ya, saya juga lupa ya. Tapi sebetulnya mulai dari ini sih, kesadaran bahwa yang di satu titik ya, saya menyadari bahwa saya yang punya luka gitu kan. Saya yang pengen sembuh gitu kan. Jadi terlepas dari saya juga pengen ari begini, ari begitu. Tapi sebetulnya pertama-tama itu yang sebetulnya saya rasakan adalah saya pengen banget merasakan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian untuk diri saya dulu gitu ya. Walaupun dalam prakteknya pasti kan ari banyak pengaruh terhadap ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan saya gitu. Cuma akhirnya seiring waktu ya belajar bahwa ternyata kita tidak bisa mengubah orang lain. Yang ada di dalam kendali kita adalah diri kita. Jadi kalau kita boleh punya harapan, hope ya, punya harapan bahwa orang lain bisa menjadi lebih baik, tapi demi kebahagiaannya dia sendiri gitu. Tapi kalau berharap orang lain berubah demi kita, itu jatuhnya jadi ekspektasi ya. Dan biasanya kita malah akan berasa makin stres karena kita berusaha mengubah sesuatu yang tidak ada kendalinya di tangan kita. Gitu. Jadi berangkat dari kesadaran itu, sebetulnya saya akhirnya lebih banyak mengerjakan PR saya sendiri. Memang ternyata sepanjang perjalanan itu, karena saya sering cerita ke Ari gitu ya tentang apa yang saya temukan, tapi tidak dalam rangka menghakimi atau mau mengubah. Saya cuma ingin sharing, saya ketemu ini loh, saya ketemu ini. Dan ternyata nggak tahu gimana ya, itu ternyata ada pengaruhnya juga ya buat kamu. Iya. Cuma itu bonus ternyata ya, kalau buat betul. saya gitu, belakang-belakangan. Karena ternyata begini ya, perjalanan spiritual itu kan perjalanan individuasi gitu ya. Perjalanan individu kita. Bukan perjalanan untuk mencoba mengubah orang lain kan sebetulnya gitu. Ini benar-benar murni untuk perjalanan saya ke dalam gitu. Nah, yang menariknya adalah pada saat waktu itu Rusi mulai berjalan ke dalam gitu ya, dia mulai menemukan kebijaksanaan, wisdomnya, dan dia cerita ke saya bukan dalam rangka menghakimi tadi. Apa yang Rusi ceritakan itu menurut saya, iya ya, masuk akal ya. Kok ini ada sudut pandang baru ya? Loh, kok dia bisa melihat dari sisi yang itu ya gitu. Yang selama ini saya nggak pernah bisa melihat sisi itu gitu. Atau
belum pernah bisa melihat sisi itu. Nah, sebetulnya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu kan selalu hanya bergantung sama respon kita kan. Iya. Peristiwanya sama, tapi responnya beda, itu akan menimbulkan dampak yang berbeda di batin kita gitu, di rasa kita. Misalnya kita lagi di jalan raya gitu ya, lalu ada mobil yang nyalip kita. Kalau kita meresponnya dengan adem-adem aja ya jadinya adem-adem aja. Tapi kalau misalnya kita meresponnya dengan marah-marah, omelan ya jadi problem juga gitu. Jadi peristiwanya sama-sama disalip, tapi respon kita yang berbeda menyebabkan hasil yang berbeda gitu. Jadi ada satu hal yang menarik pada saat kita berusaha untuk mengubah orang lain. Semakin kita berusaha mengubah orang lain, itu sebetulnya satu sinyal yang diberikan ke kita dari semesta bahwa ada hal yang perlu kita selesaikan dari dalam diri kita. Jadi semakin intensitas kita ingin mengubah orang lain, itu sebetulnya sinyal atau alarm yang diberikan semesta semakin tinggi, berarti ada sesuatu yang memang kita perlu ubah di dalam diri kita. Solusinya bukan dengan mengubah yang di luar, tapi dengan menemukan kenapa saya ingin banget mengubah orang itu. Ya. Perjalanannya jadi perjalanan ke dalam, bukan perjalanan mengubah yang di luar. Ya, betul. Dan sebetulnya kalau kita merasakan ketidaknyamanan yang rasanya ditimbulkan oleh orang lain, sebetulnya kita selalu bisa mengerjakan ketidaknyamanan yang muncul di dalam perasaan kita gitu ya. Jadi bukan berfokus pada kenapa ya kok dia begitu. Kalau kita terus mempertanyakan kenapa dia begitu, kenapa dia melakukan itu, harusnya kan nggak gitu ya. Itu nggak akan ketemu solusi gitu ya. Yang ada kita akan muter-muter di benang kusut gitu ya. Iya, betul. Tapi begitu kita ubah pertanyaannya. Iya. Kita tarik pertanyaannya ke sesuatu yang bisa kita kendalikan, yaitu diri kita, perasaan kita akan justru mendapatkan banyak petunjuk, banyak fasilitas dari kejadian-kejadian dan interaksi kita dengan orang-orang yang dekat ya sama kita. Jadi dengan begitu kita malah jadi bisa maju gitu. Ya. Tapi kalau kita masih fokusnya kenapa dia begitu, harusnya kan nggak begitu gitu ya, itu kita akan muter jalan di tempat dan makin lama makin berasa. Karena pertanyaannya sebetulnya bukan kita yang bisa mengubah, tapi orang itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah pada saat kita merasa pengen mengubah orang lain, sebenarnya pertanyaan apa yang bisa kita tujukan ke diri kita gitu? Iya. Pertama sebetulnya kita bisa ngecek dulu ya, yang tadi Ari bilang. Sebelum kita mau mengubah orang itu, kita perhatiin dulu kenapa kita mau mengubah orang itu. Yang pertanyaan ini kemudian akan memunculkan jawaban biasanya berupa perasaan-perasaan tidak nyaman yang kita rasakan. Ya kan? Biasanya kan kita mau mengubah orang karena dia nyebelin misalnya. Atau dia susah diajak ngomong. Nah, itu kan berarti dia menimbulkan perasaan tertentu untuk diri kita yang membuat kita nggak nyaman, sehingga kita pengen keluar dari situasi nggak nyaman itu dengan berharap dia berperilaku berbeda gitu kan. Jadi sebetulnya yang kita tangkap adalah perasaan apa sih sebetulnya, perasaan tidak nyaman apa yang saya rasakan pada saat saya berinteraksi dengan orang ini gitu kan. Nah, perasaan tidak nyaman ini yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita gali, yang bisa kita selami, bisa kita breakdown, sehingga sebetulnya nanti kita akan ketemu. Perasaan tidak nyaman itu sebetulnya bibitnya ada di dalam diri kita. Tapi bibit itu seringkali tidak muncul sampai ada trigger dari luar. Jadi sebetulnya bibitnya udah ada, tapi tidak muncul sampai ada trigger dari luar. Tapi seringkali kita salah membaca kan. Kita pikir gara-gara trigger itu, oh berarti itu tuh. Di situ sumbernya tuh penyebabnya di situ, gitu. Iya. Padahal ternyata itu hanya trigger, sumbernya ada di dalam diri kita. Jadi sebetulnya jauh lebih kita lebih bisa bertransformasi, kita lebih bisa mengubah sesuatu dalam diri kita, termasuk mengubah keadaan yang ingin kita jalani itu dengan memperhatikan
sumbernya, bibitnya, yaitu yang ada di dalam diri kita, dan itu malah ada di dalam kendali kita ya. Iya, boleh kasih contoh nggak? Contoh sederhana bagaimana kita bisa akhirnya tahu, oh ternyata ini sumber bibitnya di dalam diri saya gitu. Contoh kasus pribadimu mungkin? Kasus pribadi ya, dulu Ari deh, yang paling gampang sama Ari. Dulu itu saya contoh yang gampang aja ya. Ari itu dulu kalau udah dia nadanya naik tinggi gitu ya, atau nyolot gitu ya, atau dia gitu ya, atau memberikan pandangan-pandangan yang menurut saya tendensius gitu ya, menyebalkan. Itu saya langsung kena gitu. Maksud saya dulu ya, saya kan nggak pernah begitu sama kamu. Kok kamu begitu sama saya? Kalau saya sudah berusaha baik sama kamu, kamu juga baik dong sama saya gitu. Kenapa saya udah berusaha ngomongnya halus, pelan, tapi kok kamu ada masa-masanya kalau ngomong tuh nyolot tadi ya gitu ya. Jadi saya berharap Ari itu bisa mengubah nadanya waktu itu. Nah, seiring yang tadi ya, begitu kesadaran yang muncul, yang saya cek adalah nadanya Ari tadi itu menimbulkan perasaan apa sih di dalam diri saya? Oh ternyata nada itu menyinggung saya, membuat saya merasa direndahkan, membuat saya merasa dipatahkan, membuat saya merasa dilemahkan gitu. Nah perasaan ini yang akhirnya saya gali, saya gali, saya kerjain, ketemu banyak gitu ya. Apalagi dengan bantuan human design, Gene Keys itu ketemu, oh shadow-nya ini yang membuat saya merasa ini, oh shadow ini yang kesenggol gitu ya. Jadi kayak lebih spesifik ya ketemunya. Akhirnya begitu ketemu bahwa itu tentang bibit saya yang di-trigger oleh Ari, perilaku saya. Akhirnya saya kerjain kan, oh ternyata ada rasa tidak layak, rasa tidak berharga, rasa merasa selalu disalahkan gitu ya. Yang sebetulnya ternyata menariknya sumbernya itu bukan Ari, sumbernya itu dari kejadian-kejadian sebelumnya gitu, dari saya kecil gitu ya, dari saya remaja. Nah itu menumpuk dan dulu belum pernah sempat saya selesaikan karena saya nggak pernah tahu gitu kan. Ternyata seiring pengetahuan dan kesadaran bertambah, jadi tahu, tapi ternyata belum sadar juga gitu. Nah, dimunculkannya melalui trigger Ari waktu itu. Oke. Nah, jadi sebetulnya Ari hanya memunculkan apa yang sudah ada di dalam sana gitu. Berarti saya ini malaikatmu dong. Iya. Ya, tapi dark. Saya malaikat penyelamatmu untuk sembuhkan. Gitu. Iya, jadi ternyata sebetulnya pada saat kita sudah mulai bisa merasakan manfaat ini ya, kita malah bisa say thank you sama orang-orang yang kita anggap men-trigger. Men-trigger rasa-rasa tidak nyaman, kayak mereka tuh memunculkan apa yang di dalam. Sehingga begitu apa yang di dalam itu muncul ke permukaan, kita jadi lebih gampang untuk mengerjakan. Yes. Nah, buat teman-teman yang memang mau tahu gitu ya, wah kayaknya saya mulai tuh ngerasain kayak gitu ya. Atau teman-teman setelah nonton video ini mendapatkan satu sudut pandang baru, oh ternyata orang-orang yang selama ini men-trigger saya, sebetulnya saya perlu berterima kasih sama mereka karena memunculkan PR-PR yang perlu saya selesaikan supaya saya semakin sembuh, semakin utuh gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen tahu lebih jauh gitu ya tentang kalau misalnya saya tertrigger ini PR dari mana ya gitu ya. Kalau misalnya saya kesenggol ini kok muncul perasaan ini sumbernya dari mana ya. Mungkin teman-teman bisa cek di link di description. Teman-teman nanti di sana ada nomor WA, bisa kontak di sana, ngobrol, tanya. Mungkin juga teman-teman bisa melakukan private consultation sama Rusi atau melakukan individuation and healing journey sama Rusi gitu ya. Silahkan cek aja di description supaya teman-teman bisa mendapatkan layanan dari Lompatan Hidup. Gitu ya. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you. Bye-bye. See you.